Ada banyak video yang berseliweran di timeline aku yang bilang bahwa di Jepang menggunakan jasa prostitusi itu dianggap nggak selingkuh. Contohnya kayak di video ini. 風俗に行くことは浮気かどうかっていう、どう思いますか？浮気じゃない。浮気じゃない。気持ちの浮気は嫌なんですけど、性欲の浮気は別に勝手にしてくれるんやったらいいかな。一般人と連絡取れる間でやられるよりは、店でちゃんとしてもらった方がいいです。Ini argumen orangnya yang beda dari yang lain, atau emang culture di Jepang kayak gitu ya? Mari kita bahas selingkuh dan entertainment districtnya. Kalau ngomongin industri 18+ di Jepang, gak bakal ada habisnya. Soalnya negara Jepang bisa dibilang cukup memaklumi dengan hal tersebut. Secara sejarah pun jelas Jepang gak asing dengan hal-hal 18+ kayak gini. Bahkan dari zaman samurai aja tuh udah ada entertainment district. Kita bisa lihat gambarannya di Kimetsu no Yaiba season 2. Ya lu pikir cewek-cewek di KNY tuh dandan cuma buat joget-joget doang? Ya enggak lah, mereka tuh juga jualan jasa, gak cuma nunggu dimakan iblis doang. Berbeda dari negara lain, orang yang bekerja di entertainment district di Jepang belum tentu berasal dari keluarga yang ekonominya bawah, atau berasal dari background pendidikan yang rendah. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang berada, bahkan ada yang punya gelar S1. Lah, padahal udah S1 ya, tapi kenapa dia kerja di entertainment district? Pendidikan itu hak segala umat gitu. Tapi kan kalau S1 bisa cari pekerjaan yang lebih layak nggak sih? Ya boleh, tapi ya, kayak buat apa mending gak usah kuliah nggak sih kok kayak gitu? Ya tapi kan hak pendidikan. Diam kamu. Oke. Ada banyak alasan kenapa orang mau melakukan pekerjaan kayak gini. Alasan yang paling umum jelas, karena bayarannya cepat dan gajinya lumayan tinggi. Jadi nggak heran banyak orang yang lumayan tertarik dengan pekerjaan kayak gini. Nah, Kill, lu mau nggak kerja di industri? Tapi nggak usah. Soalnya lu jelek, botak, kacamataan, dan dongo. Cukup. Jadi lu nggak pantas untuk kerja di kerjaan kayak gini. Lu nggak pantas. Gak bakal ada yang mau sama lu. Punya cewek tuh kayak what the hell, man? I'm just talking about facts, man. Kayak selain itu, pekerjaan ini tuh legalitasnya cukup jelas di Jepang, meskipun banyak beberapa aturan yang aneh. Dan yang pasti, masih ada kekhawatiran soal kejahatan yang sangat-sangat membahayakan, seperti human trafficking atau pemaksaan. Dan kadang-kadang ada aja orang yang kerja di sana bukan karena duit, tapi buat networking, pansos, atau bahkan cari fame. Karena biasanya beberapa petinggi dari berbagai macam kalangan di Jepang ya ngumpulnya di entertainment district. Oh iya, nggak selamanya entertainment district itu langsung ke prostitusi ya. Ada juga kok yang cuma minum-minum, ngobrol sama hostess, atau ikutan nyanyi sama pemandu karaoke. Tapi karena pertanyaan awalnya terfokus ke prostitusi, jadi kita skip aja tahap minum-minum ditemenin sama hostess. Langsung aja kita menjurus ke kulit ketemu kulit. Kita langsung ke inti permasalahannya. Apakah menggunakan jasa prostitusi itu termasuk selingkuh di Jepang? Aku bukan orang Jepang ya, aku cuma wibu ingusan, sama kayak kalian. Jadi aku akan coba jawab dengan info-info yang aku dapat dari internet. Dan yang pasti dari pengalaman ngobrol sama orang yang tinggal di Jepang. Jadi, apakah menggunakan jasa prostitusi itu termasuk selingkuh di Jepang? Jawabannya adalah tergantung. Aku udah nunggu capek-capek terus kok ngomong tergantung, kan? Ya semuanya tergantung mindset, bro. Kayak kalian mau lihat dari segi mana? Itu semua tergantung mindset. Yaudah lanjutin aja lah. Kan belum selesai, tunggu dulu. Di Jepang sendiri, kalian pasti bakal mendapatkan jawaban yang cukup beragam dari orang-orang di sana. Ada yang setuju itu selingkuh, ada yang nggak setuju. Dan kebetulan jawaban yang nggak ini ramai di internet. Ya minimal pasti lewat FYP kalian lah ya. Entah karena jawabannya unik, aneh, atau nggak sesuai dengan berbagai budaya di belahan dunia. Jadi rame kan tuh, di like orang, di komen orang, di share orang. Nah makanya muncul deh di FYP kalian. Jadi kebanyakan orang beranggapan kalau pakai prostitusi di Jepang itu nggak dianggap selingkuh. Dan itu udah jadi budaya mereka. Bahkan tentang jasa prostitusi di Jepang itu sendiri, walaupun ada dan legal, itu masih diperdebatkan juga. Dan banyak juga orang Jepang yang nggak setuju. Banyak yang berpikir kalau prostitusi itu nggak baik, karena mereka menjadikan diri mereka sebagai produk. Padahal kan mereka manusia, bukan barang. そんなに良くないと思います。女性を使う感じがすごい嫌ですね。Tapi ada juga yang mewajarkan prostitusi, karena itu adalah kebutuhan. なきゃいけないと思う。女性がいいっていうならば、そうしたいっていうなら、なきゃいけないもんだと思う。Nah, dari situ juga mulailah ramai argumen bahwa meskipun udah nikah dan punya pacar, menggunakan jasa prostitusi itu nggak dianggap sebagai perselingkuhan. Alasannya ya sesimpel menggunakan jasa nganu itu sama aja kayak lu makan di restoran. Lu bayar, lu pakai jasanya, abis itu cabut. Udah, nggak pakai perasaan. Karena ya cuma sekedar nafsu dan juga uang.
隠さなければ浮気じゃない。浮気するなら風俗に行けって言ったことあります。金払えばいいよって言ったことあります。新しいね、出会いじゃなくてお金払って言ってるなら別にいいかな。 Asalkan nggak pakai perasaan ya orang-orang nganggapnya nggak apa-apa. Hitung-hitung ngilangin stres. Ada juga yang beranggapan kalau hal tersebut ya untuk hubungan bisnis semata aja. Tapi selama hubungan itu dirahasiakan dari pasangannya. 納得できる理由だったら浮気とは思わないかも。例えば、どういう付き合い？例えば上司とかの。Nah, kita balik lagi nih ke kubu kontra. Ada pendapat menarik nih dari orang Jepangnya langsung. Kalau kata Om Kenta, salah satu warga Jepang yang ada di Indonesia, sebenarnya di Jepang kalau pakai jasa prostitusi itu ya dianggap selingkuh. Bahkan kalau kalian jalan bareng, chattingan, itu juga udah dianggap selingkuh. Jadi gini, orang Jepang, pikiran orang Jepang ya, pikiran orang Jepang, cowok, cewek, berdua jalan saja udah selingkuh. Ada juga kayak gitu. Udah cuma chatnya doang, udah selingkuh. Jadi gini, mungkin ada ya orang Jepang yang udah nikah tapi pergi main ke tempat peraculan. Ada juga, tapi mereka juga pasti rahasiaku suami dan istrinya. Nah kan beda-beda jawabannya. Ini membuktikan kalau makai prostitusi itu dianggap gak selingkuh bukan budaya Jepang. Setiap orang Jepang atau pasangan di Jepang punya pemikirannya sendiri terhadap hal ini. Jadi kesimpulannya pakai jasa awkward itu termasuk selingkuh apa enggak? Ya tergantung kalian sama pasangan kalian sih. Coba deh kalian ngomong sama pasangan kalian. Yang boleh pakai enggak? Nah, coba tuh kalian mulai dari situ. Tapi bentar, kalian kan nggak punya pacar. Terus ngomongnya ke siapa dong? Sama hantu. Sama waifu di dinding. Kau pernah ngaca gak sih? Aku nggak pernah. Berapa annoyingnya diri? Aku udahlah, kalian gak usah pusing-pusing. Udah jelas prostitusi di Indonesia tuh nggak legal. Jadi ya udah nggak usah mikirin. Mending ya lu balik ke kamar, lu tamatin tuh One Piece. Terus ya udah jadi wibu aja, nggak usah ngikutin prostitusi. Gak usah. Iya betul, nggak usah ngapain. Gak usah. Jadi kayak menjadi wibu aja gitu, nggak nonton, tamatin One Piece, Boruto, Naruto semua tamatin aja. Nggak usah keluar rumah. Ngapain keluar rumah? Betul, setuju bang. Tapi menurut kalian gimana? Jajan di luar itu termasuk selingkuh apa enggak? Coba komen di bawah. Sekian Jepangannya kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Terus menurutmu kalau tiba-tiba ada orang pakai itu gimana? Kok bakal marah nggak? Enggak sih. Soalnya kayak aku yakin kalau Let's go! apa? Tapi kalau misalnya, kok bilangnya marah dong? Oh marah. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang yang begituan, kok marah nggak? Ulang. Tapi kalau misalnya ada orang yang pakai jasa itu, marah nggak? Marah lah, kan nggak boleh. Ilegal di Kita harus, Indonesia. selain ilegal, kita harus menjaga perasaan pasangan kita. Tapi kalau kalian mah nggak usah. Siapa ya kalau kalian jaga siapa? Nggak sih ini. Jangan melanggar peraturan di Indonesia karena nggak baik. Ya, itu aja.